Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu izin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak, yaitu analisis kasus penerapan nilai berakhlak pada Pelabuhan Bantam Center. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Sahwa Mareta Arianti dengan NIP 2004033020252003. Yang kedua ada Tiara Dewi Rinduartika dengan NIP 199604182025062007. Yang ketiga yaitu Zulaika Salma Salsabila dengan NIP 200207022025062008. Yang keempat yaitu Afni Alvina Fitriana dengan NIP 20011120252013. Dan yang terakhir yaitu Alfian Saputra dengan NIP 20040908 2025061002. Baik, untuk pendahuluan, izinkan saya menjelaskan untuk ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Jadi untuk itu setiap ASN wajib menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pedoman perilaku sekaligus penguatan budaya kerja agar kinerja instansi meningkat dan tujuan organisasi tercapai. Namun, pada kenyataannya masih banyak tantangan di lapangan yang membuat nilai-nilai berakhlak belum sepenuhnya diterapkan. Inilah yang mendorong kelompok kami untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait pelanggaran nilai berakhlak yang masih terjadi di lingkungan ASN. Lanjut. Kasus yang kami bahas adalah dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi di Pelabuhan Internasional Batam Center. Kasus ini bermula ketika sejumlah wisatawan dari Singapura tiba di Batam menggunakan kapal feri pada Jumat 13 Maret. Kedatangan mereka yang seharusnya menjadi pengalaman wisata yang menyenangkan justru berubah menjadi pengalaman yang menegangkan dan merugikan akibat ulah oknum petugas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang kasus dugaan pungli di Pelabuhan Center Batam. Jadi saat proses pemeriksaan keimigrasian berlangsung di area Autogate Pelabuhan Batam Center, para wisatawan asing tersebut diduga melakukan kesalahan teknis berupa berpindah antrian. Kesalahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum petugas dan pihak calo untuk menakut-nakuti korban, seolah-olah mereka telah melakukan pelanggaran serius terhadap prosedur keimigrasian. Para wisatawan kemudian dibawa ke sebuah ruangan khusus, menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di ruangan tersebut, suasana dibuat seakan-akan masalah yang mereka hadapi dapat berujung pada sanksi atau hambatan masuk ke Indonesia. Dalam kondisi bingung dan takut, para wisatawan asing diduga diminta memberikan uang damai agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa proses lebih lanjut. Next. Awalnya, oknum petugas meminta uang sebesar 100 dolar Singapura per orang. Namun dalam praktiknya terjadi negosiasi yang melibatkan seorang calo, sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan meningkat drastis menjadi 300 dolar Singapura per orang. Para korban yang merasa tertekan akhirnya memenuhi permintaan tersebut demi dapat melanjutkan perjalanan mereka di Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, praktik pungli tersebut diduga dilakukan secara terorganisir antara oknum petugas dan calo. Dari total uang yang diterima, sekitar 150 dolar Singapura disebut serahkan kepada oknum imigrasi, sedangkan sisanya digunakan oleh calo untuk kepentingan pribadi. Uang hasil pungli tersebut kemudian diketahui telah habis digunakan oleh para pelaku. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin melanjutkan. Jadi pelanggaran yang terjadi dalam kasus-kasus tadi pada nilai berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Karena sebenarnya ASN itu harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi. Kalau itu dilanggar, maka masyarakat menjadi kecewa dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah menurun. Lalu ada akuntabel juga. Karena pada dasarnya ASN itu wajib bekerja jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika itu dilanggar, maka kinerja organisasi menjadi tidak maksimal dapat merugikan negara maupun masyarakat. Saya lanjut, kompeten, yaitu ASN dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai sesuai aturan dan profesionalisme. Karena kalau itu dilanggar, maka dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efektif dan menurunkan kualitas kerja ASN. Untuk selanjutnya adalah nilai harmonis, yaitu ASN itu harusnya menjaga citra baik instansi dan hubungan yang baik dengan masyarakat maupun warga negara asing. Kalau itu dilanggar, maka suasana kerja menjadi tidak nyaman dan kerja tim menjadi terganggu. Ada selanjutnya ada loya, yaitu ASN wajib setia kepada negara, konstitusi, serta menjaga nama baik instansi pemerintah. Jika itu dilanggar, dampaknya adalah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak reputasi instansi. Lalu ada adaptif, yang dimana ASN harus mampu mengikuti perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern. Jika itu dilanggar, maka pelayanan menjadi lambat dan instansi tertinggal dalam perkembangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kolaboratif, di mana ASN seharusnya membangun kerjasama untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dan terpercaya. Dan apabila nilai kolaboratif itu dilanggar, maka dapat menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan tujuan organisasi sulit tercapai. Sekian penjelasan dari saya, dapat dilanjut oleh rekan saya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, mohon izin melanjutkan untuk penyebab dari kasus pungli tersebut. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai ASN berakhlak. Hal ini menjadi penyebab utama adanya pungli karena rendahnya akuntabilitas. Tanpa penghayatan nilai akuntabel, oknum merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada publik atau Tuhan, sehingga menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Lalu, ketiadaan komitmen pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan menekankan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat. Jika nilai ini absen, masyarakat tidak lagi dilihat sebagai pihak yang harus dilayani dengan prima, melainkan sebagai sumber pendapatan ilegal. Yang kedua adalah rendahnya integritas dan moral individu. Pungli muncul ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada aturan hukum. Yang ketiga adalah lemahnya pengawasan internal. Hal ini dapat menjadi celah para petugas untuk melakukan pungli. Yang ketiga, kurangnya penegakan disiplin dan efek jera. Yang kelima adalah budaya kerja yang tidak sehat. Selanjutnya, dampak yang terjadi adalah yang pertama mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Karena korban merupakan warga negara Singapura dan kejadian terjadi di pintu masuk internasional, kasus ini dapat memberikan citra negatif terhadap pelayanan publik Indonesia di mata dunia internasional. Yang kedua, menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat dan pengguna layanan menjadi kurang percaya terhadap pelayanan imigrasi karena adanya anggapan bahwa pelayanan dapat dipengaruhi oleh uang atau tindakan tidak resmi. Yang ketiga, merusak citra instansi. Tindakan satu oknum dapat mencoreng nama baik seluruh instansi imigrasi, padahal sebagian besar pegawai telah bekerja secara profesional dan sesuai aturan. Yang keempat, menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan. WNA atau masyarakat menjadi korban pemerasan dan merasa tidak aman atau nyaman saat menggunakan layanan keimigrasian. Yang kelima adalah menghambat reformasi birokrasi. Pemerintah sedang mendorong birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Praktik pungli bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Yang keenam adalah mengganggu hubungan dan kepercayaan dengan negara lain. Perlakuan buruk terhadap warga negara asing dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan maupun hubungan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang pelayanan dan pariwisata.
Slide selanjutnya. Solusi yang dapat diterapkan untuk menangani kasus tersebut adalah yang pertama, dibentuknya Satgas Saber Pungli di lingkungan instansi. Dibentuknya Satgas Saber Pungli ini bertujuan untuk pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana yang berada di lingkungan pemerintah. Yang kedua, terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan dengan prinsip zero pungli, namun tetap mengutamakan pelayanan prima. Yang tiga, terbangunnya dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan memenuhi aturan yang berlaku. Solusi yang kedua adalah pemutakhiran sumber daya. Pemutakhiran sumber daya yang pertama adalah pemutakhiran sumber daya manusia, yaitu bisa melalui sosialisasi terkait aturan hukum yang berlaku tentang pungli serta dampak bagi yang melakukannya. Diharapkan tumbuh kesadaran dan integritas dari petugas. Yang kedua adalah pemutakhiran sarana dan prasarana yang ada, yaitu dengan dilakukannya pengecekan secara berkala dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk mengurangi celah adanya pungli. Solusi yang ketiga adalah pemberian sanksi agar ada efek jera. Diharapkan pemberian sanksi ini dapat memberi efek jera kepada petugas, serta dapat menjadi peringatan bagi pegawai lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Yang keempat adalah menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan ini memposisikan masyarakat sebagai pengawas langsung, serta dapat menjadi pengumpulan bukti terkait aduan adanya pungli di instansi. Serta kanal pengaduan ini menunjukkan komitmen serius instansi terhadap integritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari diskusi kami tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus dugaan pungutan liar atau pungli di Pelabuhan Internasional Batam Center menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di lingkungan pelayanan publik. Tindakan oknum petugas yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dan tidak hanya melanggar aturan dan etika profesi ASN, tetapi juga mencederai prinsip pelayanan publik yang profesional, jujur, transparan, dan berintegritas. Praktik pungli tersebut memberikan dampak yang luas, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat dan wisatawan asing, rusaknya citra instansi imigrasi, hingga tercorengnya nama baik Indonesia di mata internasional. Selain merugikan pengguna layanan, tindakan tersebut juga menghambat upaya reformasi birokrasi menuju pemerintah yang bersih dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak melalui peningkatan integritas, pengawasan internal yang ketat, penegakan disiplin yang tegas, serta pemanfaatan sistem pelayanan yang transparan dan modern. Dengan adanya langkah-langkah seperti pembentukan Satgas Saber Pungli, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat, diharapkan pelayanan publik di lingkungan imigrasi dapat semakin profesional, bersih, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta dunia internasional terhadap Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari paparan yang telah disampaikan, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa penerapan nilai berakhlak bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah komitmen nyata yang harus tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan kita sebagai seorang ASN. Semoga apa yang telah dipaparkan hari ini dapat menjadi cermin dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Atas nama kelompok 1, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan harapan semangat berakhlak terus kita jaga dalam setiap langkah pengabdian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.